Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Calon Bapak Guru. Pernah gak sih kalian berpikir untuk mendapat pekerjaan yang enak dan mempunyai gaji yang banyak? Nah, bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, gaji tentu menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan pilihan pekerjaan, bukan? Oleh karena itu, bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuan yang kalian miliki akan menjadi pilihan yang tepat agar kalian bisa bertahan dalam waktu yang lama. Tetapi, kadang kita kerap menganggap pekerjaan seperti dokter, polisi, TNI, PNS, dan pengacara adalah beberapa pekerjaan yang enak dan menawarkan gaji besar. Sayangnya, hanya sebagian kecil orang yang berhasil sukses di bidang itu. Namun, tidak memiliki pekerjaan tersebut, bukan berarti Anda ditakdirkan untuk digaji rendah. Masih ada sejumlah pekerjaan lain yang jarang diketahui kita, tetapi, mereka menawarkan gaji yang berlimpah. Nah, berikut pekerjaan yang jarang diketahui banyak orang tapi mempunyai gaji yang besar. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, kami ingatkan kembali ke kalian untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar channel ini dapat memberi manfaat dan hiburan untuk kita semua. Nomor 1. Tukang las bawah air. Kalian pernah gak sih, mempunyai cita-cita menjadi tukang las? Tapi, bukan sembarang tukang las. Pekerjaan yang penuh resiko ini tentunya tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tukang las bawah air, merupakan salah satu pekerjaan yang berbahaya di dunia. Ini tidak lepas dari lingkungan kerjanya yang berada di bawah laut. Mereka diharuskan menyelam berjam-jam di bawah air dengan risiko tenggelam. Seseorang yang bekerja di bidang ini akan memperbaiki jaringan pipa, kapal, bendungan, dan lainnya, sambil menahan tekanan air yang tinggi. Mereka diharuskan untuk menyelam cukup dalam. Dengan menggunakan tabung selang, mereka tidak diberikan alat komunikasi, dan beresiko terjebak di dalam area bertekanan tinggi. Selain resiko tenggelam dan terjebak di kedalaman, pekerjaan ini juga mempunyai resiko pada sengatan listrik, karena mereka biasanya menggunakan 300 hingga 400 ampere arus listrik untuk menyalakan alat pengelasan. Meski begitu, bayaran untuk pekerjaan ini juga terbilang tinggi, rata-rata per jam $26,32 atau sekitar Rp370.000, sedangkan upah tahunan rata-rata sekitar $54.750 atau sekitar Rp771 juta. Nomor 2. Penangkap kepiting Raja Alaska. Tahu gak sih, kenapa pekerjaan ini termasuk dalam pekerjaan yang gajinya besar? Selain karena kepiting ini menjadi menu favorit di kalangan kelas atas, harganya pun sangat fantastis. Satu ekor kepiting bisa dihargai hingga Rp2 juta. Tetapi untuk mendapatkannya sangatlah susah. Pekerjaan nelayan sendiri sudah tergolong pekerjaan yang sangat berbahaya. Jauh dari kata santai, pekerjaan ini bahkan bisa menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Penyebab kematian biasanya dikarenakan kondisi cuaca, tenggelam, tabrakan, dan badai. Kemungkinan cedera juga besar yang diakibatkan jatuh dari geladak yang licin. Namun, untuk nelayan penangkap kepiting Raja Alaska resikonya jauh lebih besar. Waktu menangkap kepiting, resiko mereka diserang keganasan kepiting sangatlah besar. Di samping itu mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Dengan pekerjaan yang begitu sulit dan sangat berbahaya, setiap pekerja biasanya selalu pulang dengan banyak luka di seluruh tubuhnya. Perlu kalian ketahui, bahwa pekerjaan penangkapan kepiting Alaska ini memang sangat sulit, memiliki resiko tinggi dan cukup berbahaya. Tak jarang, nyawa jadi taruhannya. Oleh karena itulah perusahaan berani bayar pekerja dengan bayaran yang sangat mahal pula. Penangkapan kepiting Raja Alaska dilakukan di musim gugur dan dingin di bulan Oktober dan Januari. Di saat itu kepiting-kepiting keluar dari sarangnya, meskipun pekerjaan ini hanya 2 bulan dalam setahun. Namun, untuk kerja 1 bulan saja, pekerja akan digaji 300 juta hingga 1,3 miliar rupiah, tergantung hasil tangkapan kepiting. Gimana kalian tertarik untuk mencobanya? Tetapi jangan lupa pekerjaan ini sangat berbahaya pastinya. Nomor 3. Food stylist. Pernah gak sih, kamu merasa tiba-tiba lapar sewaktu melihat iklan makanan? Padahal sebenarnya bukan lapar, tetapi pengen makan gara-gara melihat gambar atau iklan makanan yang begitu menggoda. Nah, itu adalah hasil sentuhan dari seorang food stylist, yang bertugas untuk membuat makanan terlihat sangat lezat, sehingga banyak orang terpikat dan datang mencobanya. Food stylist berbeda dengan chef ya guys. Chef bertugas membuat makanan terasa enak dimakan, sedangkan food stylist membuat penampilan makanan terlihat enak dan menggiurkan. By the way, pekerjaan ini sudah mulai populer di luar negeri sejak beberapa tahun silam. Namun, di Indonesia, masih sedikit sekali yang menggeluti bidang ini.
Padahal belakangan ini, jasa makeup makanan ini sedang banyak dicari. Sayangnya, hanya sedikit sekali yang punya keahlian tersebut. Dengan banyaknya permintaan, membuat para food stylist di Indonesia kewalahan dalam menerima orderan. Nah, kira-kira ngapain saja sih pekerjaan food stylist ini? Food stylist sendiri, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan food photographer. Buat yang belum tahu, tugas food stylist sebenarnya mirip dengan makeup artist. Hanya saja, yang menjadi objeknya adalah makanan atau minuman. Dia akan menata dan menghias makanan, yang ditambah dengan ornamen-ornamen sedemikian rupa, agar hidangan tersebut terlihat cantik saat difoto. Profesi ini mengutamakan keindahan makanan saat difoto, sehingga, konsumen yang melihat foto makanan yang dihasilkan, akan tertarik untuk memesannya. Dengan pekerjaan tersebut kira-kira berapa sih penghasilan dari food stylist? Gaji yang dihasilkan, biasanya didapatkan dari jumlah foto yang dikerjakan, mulai dari 500.000 per satu set makanan, bahkan, untuk yang sudah profesional mencapai 40-50 juta per setnya. Gimana, kalian tertarik dengan pekerjaan ini? Nomor 4. Coklat tester. Bagi pencinta coklat, tentu mencicipi aneka jenis coklat, adalah hal yang sangat diinginkan. Tapi, bagaimana bila hal tersebut dijadikan pekerjaan utama? Coklat tester. Ya, ini adalah sebuah pekerjaan yang mungkin semua orang mau menjalaninya. Tetapi pekerjaan mencicipi coklat bukan tanpa resiko ya guys. Karena dengan banyak memakan manis, akan membuat seseorang cepat merasa lapar dan tentunya berat badan yang semakin naik. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak penyakit bermunculan. Seorang yang bekerja sebagai pencicip coklat, dapat mengkonsumsi 70 pounds atau 31,7 kilo per tahunnya. Tugas utama dari pekerjaan ini, adalah mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan coklat, mulai dari aroma, rasa, penampilan, bahan, dan kualitas secara keseluruhan, bukan hanya sekedar icip. Untuk dapat bekerja di posisi ini bukan perkara mudah, karena pasti banyak orang yang menginginkannya, dan biasanya, mereka memiliki latar belakang pada bidang biologi maupun kimia. Nah, karena pekerjaan ini memerlukan orang yang ahli dan mempunyai tanggung jawab yang besar, perusahaan biasanya berani membayar dengan gaji yang tinggi, dengan kisaran antara 24.000 hingga 70.000 dolar, atau sekitar 300 juta rupiah per bulannya. Bagaimana, apa kalian ingin mencobanya? Nomor 5. Kartografer. Kalian pernah dengar gak sih pekerjaan ini? Kartografer, atau mudahnya adalah pembuat peta, tetapi, mereka melakukan hal yang lebih dari sekedar menggambar. Mereka bekerja untuk merancang peta, yang dapat diakses untuk umum. Namun, terkadang peta juga dibuat untuk tujuan tertentu, seperti perencanaan wilayah, pendidikan, atau dalam hal tanggap darurat. Beberapa peta memerlukan penggunaan analisis data geografis, seperti kepadatan populasi, dan karakteristik demografis. Mereka juga memperbarui peta yang ada, untuk membuatnya lebih akurat ketika teknologi baru muncul. Meskipun pekerjaan ini banyak menghabiskan waktu di kantor, terkadang mereka juga harus keluar untuk melihat area yang akan dipetakan, agar hasil yang dibuat lebih sempurna. Pekerjaan khusus ini memang membutuhkan banyak pelatihan ilmiah dan teknis, dan biasanya mereka bekerja pada perusahaan arsitektur, teknik, pemerintahan, atau layanan konsultasi teknis. Pekerjaan ini mungkin akan memakan banyak waktu, tetapi jika itu yang Anda inginkan, itu bisa memberi Anda gaji rata-rata sekitar 61.000 dolar atau setara 852,8 juta rupiah per tahunnya.